Dan pemirsa, kami segera berbincang dengan pakar psikolog ataupun dan juga gestur atau gerak tubuh Dewi Harun. Selamat pagi Bu Dewi. Pagi, Bu Dewi, Mas setelah Aryo. Ibu melihat berkali-kali tayangan di media maupun di Betul. media cetak, bagaimana Ibu melihat dari sosok Jessica Kumala Wongso, saksi kunci dalam kasus tewasnya Wayan Mirna Salihin? Oke. Pertama sebelum saya memberikan komen Ya. atau apa yang pasti saya tidak dalam kapasitas ya Betul. menilai Jessica sehingga akhirnya memojokkan beliau, artinya akhirnya merugikan secara media. Itu tidak ingin, saya hanya melihat bagaimana reaksi Jessica dengan Sisi sisi keilmuan. keilmuan, Ya. dengan reaksi di depan masyarakat. Nah, kalau saya melihat ya di sini ada sesuatu hal yang menonjol dari Jessica. Apa itu, Bu? Tadi saya bilang tadi, secara normal ya, maksudnya siapapun orangnya, apalagi berhadapan dengan masalah hukum, apalagi ini baru pertama kalinya, masalah yang sangat besar dan diliput oleh orang banyak, itu adalah kematian salah satu sahabatnya, itu pasti akan shock gitu. Ada ronanya dia yang tidak akan lepas, kan baru 3 minggu kan. Dan ketika Ibu Dewi melihat sosok Jessica di media TV seperti tayangan sebelumnya, Ibu melihat tidak ada lagi rona kehilangan, rona kesedihan seperti itu. Jadi ini akhirnya tidak salah, akhirnya membuat kan gestur bahasa tubuh itu berbicara lebih banyak daripada bahasa kata-kata. Jadi akhirnya kondisi ini kalau saya katakan kepada tim Jessica, orang di balik Jessica, bahwa akan mengerugikan Jessica sendiri. Kenapa? Karena akhirnya masyarakat akhirnya terbentuk kepada Jessica. Betul. Jadi akhirnya merasa dengan bahasa tubuhnya, dengan apa yang disajikan dengan di berbagai media, jelas kelihatan bahwa seolah dia tidak tidak empati gitu, ada kurang. Jadi dan kemudian juga pembelaan diri yang sangat masif ya di media menyebabkan masyarakat ada apa bertanya-tanya, karena kan artinya itu ini kan polisi belum menetapkan kan, masih dalam proses. Jadi artinya itu mungkin lebih baik tidak terlalu expose, sehingga akhirnya menyebabkan masyarakat menuding jadinya. Tapi bukankah itu menjadi sebuah reaksi yang wajar ketika seseorang dituduh dan merasa tidak melakukan apa yang dituduhkan, bereaksi seperti itu, Bu? Betul, tapi kalau sangat masif, jadi menjadi pertanyaan, sangat masif dan kemudian tampil di media dengan senyum, dengan ketawa, dengan kemudian jadi inappropriate. Jadi kadang kalau nggak pas gitu ya. Kemarin justru juga sempat menanyakan hal itu langsung pada Jessica. Saya mengatakan, saya menanya kenapa kok masih bisa tersenyum ketika selesai diperiksa polisi. Tapi Jessica mengatakan itu hanya di depan kamera. Orang tidak tahu di luar kamera, di belakang kamera. Saya juga bersedih. Seperti itu jawabannya. Ya justru itu saya bilang tadi bahwa itu ada kerugian bagi Jessica sendiri. Saya rasakan kerugian karena apa? Karena akhirnya masyarakat semakin menyudutkan dia gitu. Akhirnya jadi masyarakat semakin ramai dan semakin ingin tahu gitu. Kalau misalnya kayak teman Jessica, Hani misalnya, kan dia diam-diam aja, dia tidak mau, kemudian dia nutup, terekspos gitu. Itu mungkin akan lebih menguntungkan. Tapi saya nggak tahu itu apakah taktik daripada pengacaranya atau apa. Tapi secara normatif masyarakat itu akhirnya masyarakat merasa banyak pertanyaan terhadap sikap-sikap itu. Tapi apakah sikap itu adalah sikap yang benar-benar original keluar dari sosok Jessica, ataukah ini sebenarnya ada yang ingin ditutupi, Ibu Dewi? Nah, justru saya yang soroti Jessica begitu piawainya, begitu dingin, artinya itu kayak nggak ada apa-apa gitu loh. Normalnya misalnya gadis muda 27 tahun ya menghadapi media, saya sendiri pribadi tiap ke media pun masih ada groginya kan, seperti itu kan. Kemudian juga menjawab dengan lancar dan kemudian dengan tanpa ada rasa, itu jadi bagi kita praktisi pun juga akhirnya jadi pertanyaan, kok bisa demikian mature-nya, demikian dinginnya, demikian tidak ada keraguan dari dia, karena siapapun orangnya itu pasti akan grogi dan pasti akan tertekan, pasti akan kemudian tidak bicara selancar itu. Tapi faktor apa, Bu Dewi, yang bisa timbul dari dalam diri seseorang ketika menghadapi sebuah masalah yang besar, dia begitu tenang, dia begitu lancar menjawab pertanyaan, terstruktur, bahkan kalimat-kalimatnya sangat tersusun dengan rapi. Apa faktor yang bisa menjadi faktor pendorong dari dalam diri seseorang untuk menghadapi masalah sebesar ini? Justru menurut saya reaksinya jadi gak wajar.
Tidak jadi wajar. cuek, jadi orang kayak cuek aja. Ini saya nggak salah. Artinya tidak ada simpati, tidak ada empati, Iya, seperti itu. inappropriate, jadi tidak pantas artinya. Jadi artinya di sini secara normal, tadi saya bilang tadi siapapun pasti ada hal-hal seperti itu. Jadi kalau misalnya saya tidak mengatakan Jessica salah, tapi artinya kalaupun misalnya dia tidak bersalah, artinya dia sangat cuek, sangat tidak menjadi ini bukan urusan gue gitu. Ya udah kenapa gitu kan. Nah ini temennya dia udah kena 8 Ya, tahun. artinya kita juga ingin meninggal. mempertanyakan juga kalau misalnya memang ternyata ada hipotesa seperti itu, Betul. sebenarnya seberapa besar porsi atau nilai-nilai pertemanan antara Jessica dengan Wayan Mirna Salihin seperti itu, Bu Dewi? Iya, saya rasa kan kalau misalnya sampai khusus dateng, reuni, habis itu kemudian sampai googling, akhirnya cari tempat yang nyaman, sampai memesankan, loh kan nggak biasa kan Meskipun sebetulnya. saya juga itu menanyakan hal itu Aneh kepada kan, Jessica. untuk apa? Jessica, Berarti deket kan, ya, berarti dia betul. cukup deket sampai nggak apa-apa deh pesenin dulu. Biasanya kalau orang sampai sekarang pun saya belum pernah tuh kalau misalnya datang ke suatu tempat dipesenin dulu kalau nggak misalnya suami atau misalnya anak ya gitu ya, jarang sekali karena takut dingin ya, takut kemudian nggak cocok seperti itu. Meskipun pemesanan kopi itu juga sudah atas persetujuan Mirna seperti itu. Iya, tapi itu kan nggak biasa kan di masyarakat kita tuh nggak biasa, dan saya rasa berarti artinya sudah cukup dekat kan. Dari pernyataan itu mengatakan bahwa hubungan itu juga cukup dekat, karena kalau tidak katanya seperti biasa saja ya tidak akan mesen duluan kan. Si buktinya yang ini juga nggak pesen juga kan, saya rasa begitu. Oke, baik Bu Dewi, nanti kita akan lanjutkan lagi untuk membedah atau melihat bagaimana sosok dari Jessica Kumala Wongso, saksi kunci dalam kasus kematian Wayan Mirna Salihin. Tetaplah bersama kami di special event iNews TV.